Corner Radio Bisnis Pas FM. Tax Corner kali ini menjawab pertanyaan Ibu Dewi di Jakarta. Pak Agus, telah terjadi kecelakaan mengakibatkan sebagian barang rusak parah non-fixable dan rusak fixable. Asuransi memberikan pembayaran penggantian barang yang rusak parah, dalam arti barang diambil pihak asuransi dan juga pergantian ongkos untuk barang yang masih fixable. Pertanyaannya adalah, bagaimana perlakuan PPN dan PPH atas barang rusak parah yang diambil oleh asuransi tersebut? Juga PPN dan PPH atas pergantian ongkos perbaikan barang fixable. Sebagai informasi, atas perbaikan dilakukan oleh pihak perusahaan sendiri, namun perhitungan biaya dibebankan sebagai klaim ke pihak asuransi. Bila dicatat sebagai pendapatan, apakah nantinya berpengaruh kepada PPH 29 akhir tahun dan PPH 25 tahun berikutnya. Sedangkan pendapatan ini bukanlah pendapatan rutin dari proses penjualan. Ibu Dewi di Jakarta, pertanyaan Anda akan dijawab oleh Bapak Agus Susantolihin, Tax Partner dari ATS Consulting. Jadi begini Bu Dewi ya, pada prinsipnya suatu bencana yang hingga berakibat kerusakan barang atau memang kerusakan aktiva tetap yang mana sudah dicatat di laporan keuangan, ya wajib pajak itu bisa membebankan sebagai kerugian. Ya karena kan kondisi ini force majeure ya, karena keadaan yang terjadi di luar kekuasaan manusia. Ini kan musibah seperti itu. Nah, kita lihat lagi, ini kan ada penggantian klaim dari perusahaan asuransi. Nah, apakah penggantian klaim ini termasuk objek pajak atau tidak? Nah, ternyata di Undang-Undang PPH kita di situ mengatur mengenai untuk pembayaran dari perusahaan asuransi ya itu ada beberapa yang termasuk objek pajak, ada yang tidak termasuk objek pajak. Yang tidak termasuk objek pajak ya, maksudnya yang tidak dikenakan pajak untuk pembayaran dari perusahaan asuransi kecelakaan ya, karena kecelakaan atau misalkan pembayaran perusahaan asuransi karena sakit, atau pembayaran perusahaan asuransi karena meninggalnya pihak yang tertanggung, dan juga untuk pembayaran asuransi beasiswa. Nah, ini yang termasuk penghasilan yang tidak dikenakan pajak, ya, non objek pajak. Nah, tetapi untuk penggantian dari perusahaan asuransi kerugian, ya, itu tidak termasuk yang dikecualikan dari objek pajak, ya, sehingga apabila terjadi klaim yang diperoleh dari perusahaan asuransi atas kerusakan barang atau kerusakan aktiva ternyata lebih kecil ya jika dibandingkan misalkan dari nilai buku atau nilai perolehan, ya maka selisihnya itu bisa dibebankan oleh perusahaan sebagai kerugian. Nah, dan juga sebaliknya apabila misalkan terjadi pendapatan klaim dari perusahaan asuransi ya, kita bandingkan dengan kerusakan barang atau kerusakan aktivanya ternyata penggantian klaimnya lebih besar ya dibandingkan dengan nilai perolehan barang atau nilai buku aktiva, maka selisih penggantian klaim lebih besar itu diakui sebagai pendapatan atau penghasilan seperti itu. Ya, ini dari sisi pajak penghasilan. Nah, sedangkan dari sisi PPN, ya, dari sisi PPN kita lihat dulu apabila misalkan aktivanya itu ya, suatu aktiva sudah rusak ya karena akibat musibah sehingga tidak dapat digunakan lagi. Ya, kalau kita lihat aturannya di PP 44 2022, ya di situ disebutkan kalau barang kena pajak yang musnah atau rusak sehingga tidak dapat digunakan lagi, baik karena di luar kekuasaan pengusaha kena pajak, itu tidak mengakibatkan dilakukan penyesuaian PPN. Ya, dan juga untuk PPN masukannya juga sama, ya, juga tidak perlu dilakukan penyesuaian. Nah, artinya apa? Artinya untuk barang yang tidak dapat dipakai lagi misalkan ya, karena sudah rusak, tidak perlu diterbitkan faktur pajak. Ya, tetapi kalau misalkan barang itu ada pengecualiannya ya, apabila barang itu tidak dilakukan penyerahan yang terutang PPN. Nah, kalau kondisinya ternyata perusahaan Bu Dewi kan ada melakukan penyerahan barangnya nih, walaupun kondisinya barang itu sudah tidak bisa digunakan lagi, tapi karena kan dilakukan penyerahan kepada perusahaan asuransi. Nah, penyerahan barang rusak ini kepada perusahaan asuransi ini itu terutang PPN, artinya mesti diterbitkan faktur pajak seperti itu, ya. Nah, tetapi terkait untuk pajak masukan atau pajak pembelian atas perolehan persediaan barang atau atas perolehan aktiva tetap yang mana perusahaan Bu Dewi sudah mengkreditkan ya, sudah melaporkan
pajak masukannya itu di SPT PPN, ya atas pajak masukannya itu tidak perlu dilakukan penyesuaian atau tidak perlu dilakukan koreksi. Ya. Nah, sama juga berlaku untuk klaim penggantian ongkos untuk barang yang fixable, ya, barang yang masih bisa diperbaiki. Jadi untuk penggantian ongkos klaim itu juga sama, itu terutang PPN. Ya, jadi bisa saya simpulkan untuk pendapatan atas klaim asuransi ya. Tadi kalau misalkan terjadi pendapatan atau penghasilan ya karena memang kondisinya misalkan klaim dari perusahaan asuransinya itu lebih besar daripada nilai perolehan atau nilai buku aktiva ya akan dicatat sebagai penghasilan atau pendapatan. Nah, dicatatnya sebagai di mana? Di pos penghasilan dari luar usaha ya yang bersifat tidak teratur. Ya, karena ini kan sifatnya insidental ya. Karena ini kan bukan merupakan core bisnis perusahaan Bu Dewi. Ya, ini kan artinya ada pendapatan dari di luar usaha yang mana sifatnya tidak teratur tadi. Ya, tapi tetap dilaporkan di SPT tahunan PPH ya, dikenakan PPH terutang. Nah, tetapi untuk menentukan perhitungan angsuran PPH pasal 25 tahun berikutnya ya, itu harus dikurangkan dulu penghasilan tidak teraturnya ini seperti itu. Oke? Demikian penjelasan dari saya. Saya Agus Susanto Lihin. Semoga bermanfaat untuk Bu Dewi dan pendengar PAS FM. Demikian Agus Susanto Lihin, Tax Partner ATS Consulting dalam Tax Corner Radio Bisnis PAS FM. Jika Anda memiliki pertanyaan seputar pajak, email ke redaksi@pasfm.com.